Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sudarwan. Saya mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 1930201190. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber ajaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Apa itu sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber ajaran Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan ijtihad. Ajaran yang tidak bersumber dari ketiganya bukan ajaran Islam. Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ijtihad merupakan hasil pemikiran umat Islam, yakni para utama mujtahid, dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qira'ah yang artinya membaca. Yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan as-sunnah. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum. Kategorisasi tingkat keaslian hadis adalah klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadis tersebut. Tingkatan hadis ada 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Yang terakhir adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran ataupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam atau umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Ijtihad ada 6 jenis, yaitu ijma, qiyas, istihsan, maslahah, istisab, dan urf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.